Masuk Pagi, sahabat setia pagi Anda. Masuk Pagi. 97,6 FM Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Ya, seperti janji kita pencinta Venus, kita akan talk show bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbicara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar beserta komunitas pernikahan campuran Sulawesi Selatan. Ini sudah bergabung kita di studio. Ada Ibu Rini. Selamat pagi Bu Rini, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi pecinta Venus. Ya, dan sudah ada juga Sekretaris Dinas dari Dukcapil Kota Makassar, ada Pak Anas. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi Pak Anas. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik nih pembahasan kita karena mengenai status kita sebagai kewarganegaraan, tapi ini erat kaitannya khususnya kepada imigran juga ya. Apalagi Bu Rini ini sebagai living proof ya Bu Rini ya. Iya. Bersama seorang pria tampan. Asal mana Bu Rini? Norway. Norwegia. Itu di Camba ya kayaknya. Bukan ya? Bukan, Pak Kato. Pakat dekat. Bisa bahasa Norwegia berarti? Kebetulan saya kurang bisa bahasa Norwegia, tapi anak saya bisa. Bisa, udah belajar ya. Belajar dari bapaknya dong. Bapaknya. Betul. Tapi kita ke Pak Nas dulu nih. Pak Nas. Ya, Nah, untuk saat ini seperti apa sih kesiapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar nih terhadap jenis-jenis layanan yang ada saat ini? ya, baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam ini melayani kependudukan baik dengan. Oke, pencinta Venus, yang pastinya untuk pencinta Venus yang ingin bertanya juga seputar tentang tema kita, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang ABG ya. Bisa langsung di WhatsApp 0811 460976, boleh juga di layanan telepon di 460976 atau boleh langsung DM di Instagram di @radiovenus MKS ya. Yang pastinya kita bakal bahas tentang hal ini bersama dengan Ibu Rini dan juga Pak Nas tentunya. Nah, Pak Nas, lanjut lagi Pak Nas. Nih tadi agak sedikit terganggu nih. Untuk jenis layanan dari Disdukcapil saat ini terkait tentang status warga negara itu apa saja Pak Nas? Terkait dengan status warga, untuk pelayanan status warga negara itu kalau di Dukcapil untuk warga negara asing itu layanannya untuk proses dokumen kependudukannya terkait dengan KTP asing. Itu layanan tersebut harus melalui kitab. Oke. Kitab. Kitab itu kartu izin Kitab tinggal. dari imigrasi, dari paspornya. Baru bisa kita terbitkan dokumen KTP asingnya untuk KTP asing. Jadi itu salah satu syarat tinggal ya. Harus memiliki kitab atau kartu izin tinggal tetap. Itu syaratnya berapa tahun, Pak? Kalau baru bisa punya kitab? Sepengetahuan saya mungkin 5 tahun. 5 tahun dari ya. kitas ke kitab. Kitas ke kitab. Panjang prosesnya. Panjangnya prosesnya. Panjang. Prosesnya panjang Untuk gitu. WNA dapat kitab panjang sekali prosesnya. Seperti Mulai dari kitas harus perpanjangan sekian kali, kemudian itu beberapa tahun ya. Setelah itu baru pindah boleh mengajukan kitab. Alhamdulillah kalau suami saya sudah dapat kitab seumur hidup dan sudah melapor yang pertamanya setelah 5 tahun karena kitab itu kan harus melapor setiap 5 tahun sekali ya, bahwa orangnya masih ada atau masih hidup gitu. Jadi suami saya sudah pelaporan yang pertama. Jadi sudah perpanjangan yang ke-6 tahun ini beliau. Berarti sebelum dapat yang seumur hidup ada beberapa proses panjang. Panjang banget panjang. Ya. Oke. Pak Nas, kita lanjut lagi nih. Suami ibu sudah memiliki KTP asing? Iya Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, memang kami menerbitkan KTP asing juga, Bu. Oke Pak, Panas, kita lanjut lagi nih terkait dengan sistem kewarganegaraan. Nah, apakah pada kantor catatan sipil ini terdapat layanan konsultasi terkait dengan persoalan kewarganegaraan? Mengingat ya di daerah Kota Makassar saat ini nih banyak banget imigran yang dikhawatirkan ini akan menjadi masalah sosial gitu Pak. Ini mungkin mereka yang tidak melapor. Betul. Ya. Ini untuk maksudnya imigran atau warga negara asing? Bisa termasuk warga negara asing atau imigran juga Pak? Yang kayaknya sih yang kalau menurut saya yang agak berbahaya ya Pak ya, yang ini loh yang imigran yang datang tapi nggak punya dokumen ya, ilegal gitu ya. Iya Pak ya. Pribadinya dengan dokumen kependudukannya. Iya, kira-kira mungkin yang kayak gitu yang agak berbahaya ya Pak, yang kayak pengungsi itu loh. Pengungsi ya. Pengungsi. Atau manusia perahu. Oh begitu. Kalau yang itu Pak, Bu, yang terkait dengan imigran itu diproses di IOM barangkali, Bu. Setelah ada masukan dari IOM, laporan ke IOM baru kita bisa proses. Iya. Karena imigran asing ini ya kan dia nggak punya kewarganegaraan. Oh, berbeda statusnya dengan warga negara asing ya. WNI sama imigran beda kan? Beda. WNA, warga Ya, negara WNA. asing dengan imigran. Mereka migran gelap Iya, pendatang. beda. Sementara untuk memiliki status warga negara asing itu apa saja sih syaratnya, Panas? Kalau warga negara asing kan diimigrasi di Kumham. Oke. Kalau yang begitu proses layanannya ada di Kumham. Kalau yang di kami berdasarkan layanan di Kumham dilaporkan ke kami, baru kami bisa terbitkan dokumen-dokumen kependudukan yang terkait dengan warga negara asingnya. Oke. Terkait dari pengalaman Ibu Rini nanti akan kita bahas nih lebih lanjut lagi, masih bersama Pak Nas juga selaku Sekdis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Ibu Rini dari Komunitas Pernikahan Campuran ya. Betul. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Nas beserta Bu Rini tetap di talk show bersama Kemenkumham di Masuk Pagi. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Masih di talk show penyebar luasan informasi layanan AHU di wilayah bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Betul banget, dan juga ada komunitas KPC Sulawesi Selatan. Ini pernikahan campuran ya. Dan juga sudah ada Bu Rini masih nemenin kita di sini tentang talk show ini Penyita Venus ya. Tadi kita sempat ngobrol juga tentang status imigran yang ada di Sulawesi Selatan, untuk gimana sih mereka untuk apa ya, pelayanannya seperti apa gitu loh ya. Tapi kali ini spesifik kita akan membahas mengenai warga negara asing. Betul. Yang menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, based dari pengalamannya Ibu Rini nih, as a Betul living banget. proof ya. Bu Rini boleh cerita sedikit nggak sih sama proses apa saja yang sudah dilalui dengan suami Ibu, Mr. Ya, Jarles Vindal. Susah namanya ya. Nama Norwegia Pak. Iya, panggilannya Beb aja kali Iya, ya. Beb aja ya. Beb aja, lebih simpel ya. Dengan suami Ibu, ini gimana ceritanya waktu itu dari statusnya masih warga negara asing menikah dengan Ibu, apa-apa saja sih yang dilalui saat itu? Jadi sekitar kebetulan kami baru saja berulang tahun pernikahan bulan ini. Wow. Anniversary-nya Kemarin ya. tanggal 10 itu kami anniversary ke-15 tahun. Happy anniversary Bu Rini. Kebetulan 15 tahun yang lalu itu pelayanan Kemenkumham Iya. belum sebaik sekarang ya. Betul. Iya. Salah satu yang saya lihat, jujur saya nggak promosi nih, saya juga ASN. Ya. Salah satu pelayanan publik yang sangat-sangat improve dari tahun ke tahun itu Kemenkumham, khususnya kantor imigrasi kelas 1 Makassar. Selalu ada perkembangan Bu ya. Iya, selalu Apa itu, Bu? bagus, dari tahun ke tahun pelayanannya makin bagus. Dari 15 tahun yang lalu itu kami sudah berhubungan dengan kantor imigrasi yang dapat tipu-tipu juga pernah gitu ya, yang disuruh bayar sekian puluh juta untuk hanya dapat izin
suami saya bisa datang ke sini juga pernah gitu. Nah, dari situlah kami sempat berdiskusi dengan teman-teman yang punya Senasib gitu ya, Bu, senasib ya. supaya kita nggak ditipu, nggak Betul. karena dipikirnya kali orang yang menikah dengan orang asing itu pasti punya banyak uang ya, Nah, orang ya, asingnya. ya. Padahal kan enggak juga. Nggak gitu. semua ya. Iya. Nah, akhirnya saya salah satu yang yang sudah lama lah Betul. ada hubungan dengan WNA. WNA. Akhirnya saya yang pertama itu ngurus untuk kunjungan sosial budaya dulu. Oke, vokal gitu ya, Bu. Ya, jadi suami saya berkunjung ke sini bukan dapat langsung kitab, enggak. Jadi kami invite dulu, Oke. pakai surat undangan, terus bla bla bla, itu bisa sampai 3 kali perpanjangan. Nah, 3 kali setelah perpanjangan. itu baru boleh mengajukan kitas. Kitas itu yang pertama hanya berlaku 1 tahun. Oke. Nanti perpanjangan lagi, saya sudah agak lupa, kalau nggak salah masih 1 tahun juga. Nah, 3 kali perpanjangan baru boleh ngajuin kitab. Kitab. Oke. Nah, kitab itu dulunya ya berlaku 5 tahun. Oke. Setelah itu ada perubahan, kitabnya berlaku seumur hidup, tapi Oke. tetap harus datang melapor setiap 5 tahun, tapi udah nggak bayar. Udah nggak bayar lagi. Udah nggak bayar. Yang Oke. dibayar tuh cuman re-entry permitnya. Jadi izin kalau suami mau keluar negeri gitu. Oke. Ya itu terserah mau ambil yang berapa lama itu dapat. Tapi untuk stay-nya udah nggak bayar. Udah Sekali nggak bayar bayar lagi. aja. Berarti Sekarang. udah kalau tinggal laporan doang, Bu ya? Iya, tinggal Wah, laporan luar aja. biasa dari Jadi Kemenkumham ya. saya lihat dan pelayanannya tuh cepet banget. Cepet Kalau banget. dulu kami harus nunggu gitu lama. Kapan ini? Kapan? Iya, Belum iya, lagi iya. deg-degan. Mungkin kita ditipu atau apa. Nah sekarang semuanya serba elektronik, Iya, pembayarannya berbasis juga. online, Bu, Iya, ya. pembayarannya juga udah nggak lewat kasir, Iya. tapi sudah transfer online. Udah nggak ada calo-calo Nggak lagi, ada. semuanya udah Iya. berbasis online, jadi aman banget. Betul, aman sekali. Oke. Kalau dari yang pengalaman Ibu dari kitas dulu baru ke kitab ya memang Iya, ya. betul. Jadi kitas itu kartu izin tinggal sementara. Nah, kalau kitab kartu izin tinggal tetap. Oke. Nah, Dan itu range-nya berapa tahun dari kitas dan kitab? Itu yang saya bilang tadi, ada perpanjangan dari kitas perpanjangan beberapa kali baru boleh ngajuin untuk kitab. Nah. Itu pun untuk orang yang stay agak Lama lama ya? ya. Lama. Oke. Nggak bisa yang cuma sebulan tinggal terus mengajuin kitab, nggak bisa. Iya, nggak bisa di-approve ya sesuai Nggak dengan bisa. undang-undang ya. Iya. Kalau statusnya Ananda saat ini usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Iya. Nah, ini akan muncul ke depannya pasti persoalan administrasi warga negara lagi ya. Betul. Nah, saat ini sudah memilih untuk ikut bapaknya atau emaknya ini? Sampai sekarang sih karena masih usia 14 tahun, ini kan masih ada 4 tahun nih Oke. rencananya, Iya. sampai dia harus memilih warga negara apa. Jadi ya masih sedikit santai, Masih sedikit memikirkan santai. yang mana ya yang terbaik. Apakah dia ikut bapaknya jadi WNA tapi tinggal di sini pakai kitab, ataukah dia jadi WNI gitu. WNI. Oke, tapi ada banyak pilihan, Bu ya, untuk anaknya nanti. Diserahkan Jujur semuanya. kalau Norway itu mereka boleh Oh, dua dua warga negara sampai sudah dewasa. Cuman kan yang nggak boleh yang di sini. Indonesia Betul. ya. Ya, mudah-mudahan dalam 4 tahun ke depan ini ada lagi Ada aturan kebijakan baru bahwa anak-anak berkewarganegaraan ganda itu boleh punya 2 warga negara. Oke. Karena kan dulunya sama sekali anak-anak itu Harus milih dianggap ya? WNA dulu. Oh, masih dianggap Iya, WNA. tahun 2016 setahu saya semua anak yang menikah campuran itu orang tuanya satu Indonesia dan bapaknya atau ibunya WNI, ya WNA, ya dia ngikut warga negara bapaknya. Iya. Kalau dari Oke. pengalaman saya sih ya, orang tua saya kan Bapak dari Turkmenistan ya. Turkmenistan itu Mirip sih. begitu ya. Saya baru tahu loh ada. Iya, jadi saya blasteran. memilih untuk menjadi warga negara Palangga. Kebetulan. Lebih enak, Pak ya, kalau tinggal di Indonesia. Nanti kita lanjut Bu Rini ya. Ini pengalaman Bu Rini seru banget ya, menikah dengan pria asal Norwegia dengan status buah hati saat ini masih memilih 4 tahun kemudian baru akan memilih Betul ya. banget. Nanti akan ada klarifikasi dari Pak Nas juga. Masih bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan juga Dukcapil Kota Makassar dan komunitas
perkawinan campuran ya, Ya. di Sulawesi Selatan. Bersama kita Pak Anasta selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pak Nas, tadi kita sempat ngobrol dengan Ibu Rini nih mengenai pengalamannya dalam mengurus status dokumen warga negara suaminya yang dari Kitas ke Kitab. Ya, kalau dari Dukcapil sendiri nih, Pak Nas, boleh disampaikan ke pencinta Venus bagaimana untuk saat ini kesiapan dari Dukcapil dalam kepengurusan Kitas dan Kitab itu, Pak Nas? Oke, siap. Terkait dengan Kitas dan Kitab ya. Kalau Kitas kan izin tinggal terbatas. Ya. Izin tinggal terbatas itu untuk warga negara asing yang menetap, dia izin tinggal sementara. Oke. Jadi kita belum bisa menerbitkan dokumen kependudukan asingnya karena dia masih memiliki Kitas. Setelah 5 tahun dia memiliki Kitas, dia mengajukan ke imigrasi untuk terkait perubahan statusnya dari Kitas menjadi Kitab, izin tinggal tetap. Untuk terkait dengan warga negara asing. Berdasarkan hal tersebut, izin tinggal tetap itu dengan melampirkan kitab dan paspor serta penanggung jawab yang Penjamin ya, ada penjaminnya. dari warga negara. Berarti asing, statusnya kami Bu Rini dapat juga ya penjamin ya? Ya, saya penjamin suami Penjamin. saya. Ya, penjamin. Baru kita bisa menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan yang terkait dengan warga negara asing, Pak. Iya. Nah, kalau saat ini untuk kepengurusan Kitas dan Kitab itu apakah juga bisa dilakukan secara online? Untuk pendaftarannya boleh, tapi tetap pendaftarannya. yang bersangkutan warga negara asing sama penjaminnya harus datang. Oke. Oh. Pendaftaran untuk mendapat jadwal kapan dia bisa dilayani. Oh, jadi untuk Iya. pengurusan online itu hanya Iya. untuk mendapatkan jadwal Harus ada appointment juga berarti ya. jadwal pelayanan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Ya, Kalau yang bersangkutan mengupload ke website Dukcapil terkait dengan hal tersebut. Jadi dokumen-dokumen yang harus diupload masuk itu seperti paspor, kitabnya dan penjaminnya, KTP penjamin, kakak penjamin. Setelah itu kami pelajari dan kami berikan jadwal kapan dia baru bisa datang untuk mengambil KTP asingnya. Oke. Jadi ini untuk KTP asing ya, bukan kitab ataupun kitas. Jadi ke Dukcapil itu supaya si WNA-nya ini bisa punya KTP seperti kita gitu. Oke. tapi statusnya WNA, KTP. WNA. Jadi KTP WNA ya Pak ya. jadi harus punya Ya. KTP WNA gitu ya. Dia memiliki KTP. Sementara terkait dengan anaknya, Nah. hasil dari perkawinan campuran tersebut dari salah satunya umpama orang tuanya ada warga negara Indonesia dan satunya warga negara lain, itu diatur di Undang-Undang Nomor 21 2006 kayak tahun 2006. Itu mengatur tentang halo. Ya, Halo, ya. Halo. Ya. Ya, itu mengatur batas usia anak tersebut untuk dapat memilih kewarganegaraan, dia ikut kewarganegaraan mana di Oke, batas usia 21. Berarti kalau dari berdasarkan undang-undang tersebut, anak yang berkewarganegaraan ganda itu punya hak di usia berapa, Pak? Untuk dia kan dia di undang-undang itu membatasi di usia 21 tahun. Maksimum. Oke. Maksimum ya. Sebelum umur 18 21 sampai maka 21. dia bisa menjadi dia warga negara ganda. Dia dapat dokumen-dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh kami berupa akte kelahiran, KTP, itu dia bisa dapatkan Itu di usia berapa, Pak? Untuk pengurusan dokumennya? dari 0 sampai 21. Oh, dari nol. Dari Setelah lahir sudah 21, bisa dia ya? mengajukan permohonan penentuan di Kumham, penentuan batas dia mau memilih kewarganegaraan mana, baru kami cabut datanya, Pak. Iya. Kalau dia memilih bukan warga negara Indonesia umpama. Oke.
Baik, ke Bu Rini dulu nih. Kalau saat ini status Ananda usia berapa, Bu Rini? Anak saya usia 14 tahun, Mm-mm. punya masuk di kartu keluarga dan Oke. punya nomor KTP. Nomor KTP, Nomor nomor KTP. Cuman induk kan juga. belum bisa dapat KTP karena kan masih usia Di bawah 17 tahun 17 ya. tahun. Ya. Oke. Kalau saat ini sudah ada kira-kira kisi-kisi nanti akan menjadi warga negara ikut bapaknya atau mamanya? Belum. Belum ada ya, belum ada bayangan ya. Belum. Tapi sementara ini anak saya sedang proses untuk sekolah di Norway. Oh, Jadi oke. saya nggak tahu apakah nanti akan stay agak lama di sana atau Mhm. pulang ke sini lagi waktu beberapa tahun kemudian dan memilih warga negara. Kami belum sampai situ Belum pikirannya. sampai situ ya. Hmm, Tapi untuk oke. sekarang Mau masih sekolah dulu sana, dulu ya. ya. Sekolah dulu sana. Tahun ini rencana mau pindah ke sana dia. Norwegia gitu. Norwegia. Oh, boleh ikut nggak? Boleh. Mau jadi apa Bapak? Udah ada orang tuanya. Anak saya di sini ada Fatih, ada Fatim, ini bikin pusing juga. Jadi Iya, ngapain ngurusin? mending urusinnya itu aja ya, fokus ya. Terakhir Panas, ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kesiapannya dan pesannya apa nih, khususnya untuk mereka-mereka Ibu Rini juga yang termasuk dalam komunitas pernikahan campuran, dalam status warga negara bersama suami yang statusnya WNA, bagaimana mengcover Mungkin Dukcapil bisa ini? ditanyain nih Pak. Apa itu? Untuk KTP WNA itu berapa lama Berapa sih lama berlakunya? ya berlakunya? Oh iya, Ya. KTP. Ini pertanyaan Betul-betul. titipan dari Bu Rini nih. Kartu tanda penduduk warga KTP. negara asing. Itu statusnya berapa lama, Pak? Ya. Itu ada di KTP-nya itu batas waktu nikahnya seumur hidup dia, Oke. kecuali kalau dia sudah mau pindah ke keluarga negaraan, pindah ke warga negaranya kita cabut. Ada keterangannya di KTP ya, KTP khusus WNA ya. Jadi Di KTP-nya ada keterangan. sekali urus Nggak ada berlaku batas seumur hidup. waktunya. Nggak ada batas waktunya kata Panas. Oke, Panas, apa nih pesannya untuk pencinta Venus khususnya yang punya status warga negara asing atau menikah dengan warga negara Indonesia? Terkait dengan administrasi hukum ya. Kalau di keluarga negara ganda atau perkawinan campur antara dua warga negaraan kan itu kami tinggal kerjasama dengan Kumham dan imigrasi terkait hal tersebut. Jadi kalau seperti Ibu Rini tadi kawin kan dia ada keterangan dari kedutaan kalau dia memang suaminya warga negara mana, ya kan. Setelah itu kan setelah keterangan dari situ dan dari kedutaan. Sekarang Mau masih sekolah dulu sana ya. dia. Sekolah dulu sana. Tahun ini rencana mau pindah ke sana dia. Norwegia gitu. Norwegia. Oh, boleh ikut nggak? Boleh. Mau jadi apa Bapak? Udah ada orang tuanya. Anak saya di sini ada Fatih, ada Fatim, ini bikin pusing juga. Jadi Iya, ngapain ngurusin? mending urusinnya itu aja ya, fokus ya. Terakhir Panas, ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kesiapannya dan pesannya apa nih, khususnya untuk mereka-mereka Ibu Rini juga yang termasuk dalam komunitas pernikahan campuran, dalam status warga negara bersama suami yang statusnya WNA, bagaimana mengcover Mungkin bisa Dukcapil ini? ditanyain nih Pak. Apa itu? Untuk KTP WNA itu berapa lama sih Berapa lama ya berlakunya? berlakunya? Oh iya, Ya. KTP. Ini pertanyaan Betul-betul. titipan dari Bu Rini nih. Kartu tanda penduduk warga KTP. negara asing. Itu statusnya berapa lama, Pak? Ya. Itu ada di KTP-nya itu batas waktu nikahnya seumur hidup dia, Oke. kecuali kalau dia sudah mau pindah ke keluarga negaraan, pindah ke warga negaranya kita cabut. Ada keterangannya di KTP ya, KTP khusus WNA ya. Jadi Di sekali KTP-nya ada keterangan. sekali urus Nggak ada berlaku batas seumur hidup. waktunya. Nggak ada batas waktunya kata Panas. Oke, Panas, apa nih pesannya untuk pencinta Venus khususnya yang punya status warga negara asing atau menikah dengan warga negara Indonesia? Terkait dengan administrasi hukum ya. Kalau di keluarga negara ganda atau perkawinan campur antara dua warga negaraan kan itu kami tinggal kerjasama dengan Kumham dan imigrasi terkait hal tersebut. Jadi kalau seperti Ibu Rini tadi kawin kan dia ada keterangan dari kedutaan kalau dia memang suaminya warga negara mana, ya kan. Setelah itu kan setelah keterangan dari situ dan dari kedutaan dan saya kurang hafal itu terkait dengan proses perkawinan yang di dalam negeri dengan kawin campur, ya
Iya. kawin keterangan nikah kawin campur itu berdasarkan anak yang dilahirkan adalah kenegaraan ganda. Ya kan? Anak keluarga negaraan ganda sepanjang sebelum umur 21 tahun, maka kami dapat menerbitkan semua dokumen Pendudukannya. Kedudukannya. berbasis NIK. Jadi saran kami ya, semua yang mau kawin campur lakukan prosesnya, dan itu ada dalam persyaratan di undang-undang di Permendagri tahun 108 tahun 2019 kayaknya. Persyaratan untuk itu, untuk kawin campur. Siap. Untuk sistem pelayanannya juga semuanya sudah berbasis online, jadi akan lebih memudahkan masyarakat juga ya. Betul Kita banget. sudah berbasis online semua. Siap. Terima kasih Terima Pak kasih, Pak Anastas Anas. selaku Sekdis dari Dikdukcapil Makassar, Pak. Sehat-sehat dan sampai Amin. ketemu di lain kesempatan, Pak Anas. Oke deh. Terima kasih juga untuk Ibu Rinia sudah hadir di studio ngobrol tentang pengalamannya bersama dengan WNA ya. Warga negara asing, warga Norwegia. Dari Ibu Rini sendiri terkait pengalamannya, apa pesan yang mau disampaikan untuk pencinta Venus? Mungkin yang harus diingat ya, bahwa ketika akan menikah dengan WNA, memang harus benar-benar tahu Anda akan menikah dengan siapa gitu. Ya. Betul. Jangan sampai hanya karena misalnya si orang ini dari negara mana gitu, Betul. sehingga hanya ketemu mungkin di chatting atau apa Sosial yang nggak media, pernah yang nggak pernah sama sekali, ya hanya lewat chat aja, tidak pernah tidak pernah Ketemu melihat, langsung ya. belum pernah bertemu langsung dan tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Sebaiknya menurut saya ketemu dulu, ajak orangnya datang ke sini. Kalau memang serius, pasti akan datang. Iya, Jadi jangan sampai nanti sudah karena menikah, ada juga banyak penipuan ya. Iya. Kita diminta mengirim uang apa segala betul, macam, iya, ternyata iya. yang nipu kita orang Asing. Afrika ya. Ya, ya nggak sih ya. Betul. Jadi mungkin itu, dan uruslah dokumen pernikahannya betul. dengan baik gitu. Iya, iya. Jangan sampai Anda menjadi kita sebagai perempuan harus melindungi diri kita ya. Betul, jangan sampai kena tipu. Jangan sampai jadi kita, korban, iya dimanfaatkan betul. ya. Misalnya nikah di bawah tangan atau apa, jangan mau gitu. Jangan. Lebih bagus resmi. Iya. Karena ya memang agak sedikit ribet ya, karena kan beda warga negara. Beda warga tapi negara. ya kalau dijalani pasti bisa selesai. Bisa lah aja ya. 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 Sudah banyak yang mengcover, sudah banyak yang memberikan perlindungan hukum. Betul. Dari Kemenkumham, dari Dukcapil juga. Jangan cuma mau enaknya, jangan cuma mau anaknya, Iya. tapi harus siap menerima segala konsekuensi Betul. Iya. menikah dengan warga negara asing tadi ya. Oke deh. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Salam untuk sama teman-teman dari KPCSS-nya. Salam juga buat keluarga di Terima rumah. Saya kasih. boleh gabung ya. Saya juga kan Mau jadi menikahnya apa, sama Bapak? warga negara itu, Paranglowe. Paranglowe ya, Pacinongang sekalian Pak ya. Sekalian kita pamit, Betul. Erwin Zaki pamit, pecinta Venus. Sampai Stay ketemu safe besok juga, ya. betul. Cuaca lagi memprihatinkan. Perhatikan seluruh keluarga, Jaga keselamatan Anda. lingkungan dan keselamatan ya.